Selamat pagi anak-anak. Salam sehat. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran materi IPS untuk kelas 9. Pada pertemuan yang terakhir ini, Ibu akan melanjutkan pembahasan soal-soal yang sebelumnya telah dibahas oleh Bapak Jendri Oli. Tetapi sebelum Ibu lakukan pembahasan soal-soal, maka terlebih dahulu Ibu mengajak kalian untuk berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak sekalian yang ada di rumah, pertemuan kita pada tanggal 25 ini adalah pertemuan yang terakhir berkaitan dengan pembelajaran IPS. Karena pada tanggal 1 Desember anak-anak sekalian akan menghadapi penilaian akhir semester. Oleh karena itu, Ibu sangat mengharapkan agar anak-anak dapat memperhatikan dan memahami betul-betul soal-soal yang dibahas, baik soal-soal yang dibahas sebelumnya sebanyak 35 nomor maupun soal yang akan Ibu bahas. Materi tentang perubahan sosial budaya dan era globalisasi. Harapan Ibu, setelah selesai pembahasan soal-soal ini, anak-anak bisa mengcopy soal-soal yang telah diberikan, baik materi awal tentang benua dan samudra maupun materi yang terakhir Ibu bahas ini tentang perubahan sosial budaya dan era globalisasi. Baiklah anak-anak, kita mulai dengan pertanyaan nomor 1. Menurut Selo Sumarjan, perubahan sosial adalah A. Perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga masyarakat. B. Perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. C. Perubahan yang terjadi untuk mencari variasi hidup. D. Perubahan yang terjadi dalam hubungan sosial. Jawaban yang benar sesuai dengan materi yang telah disajikan atau disampaikan melalui pembelajaran online adalah A. Perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga masyarakat. 2.
Pasar bebas menyebabkan barang-barang impor membanjiri pasar dalam negeri. Akibatnya, masyarakat cenderung konsumtif. Kondisi tersebut menunjukkan perubahan sosial budaya yang disebabkan oleh A. Perkembangan jumlah penduduk, B. Penemuan baru dalam masyarakat, C. Pengaruh kebudayaan masyarakat lain, D. Konflik atau pertentangan antar kelompok. Baiklah anak-anak, sebelum Ibu akan memberikan jawaban yang tepat dari pertanyaan nomor 2 ini, Ibu jelaskan mengenai kata konsumtif. Konsumtif itu artinya mengkonsumsi barang yang tidak diperlukan lagi, tetapi karena memiliki finansial atau uang yang banyak, akhirnya masyarakat banyak yang membeli, walaupun barang tersebut tidak digunakan atau tidak dikonsumsi. Itu karena faktor adanya uang yang berlebih. Maka jawaban yang benar adalah B. Penemuan baru dalam masyarakat. Tiga, perhatikan contoh perubahan sosial budaya berikut. 1. Internet mendorong perkembangan bisnis online dalam masyarakat. 2. Urbanisasi menimbulkan munculnya pemukiman kumuh di kawasan kota. 3. Konflik antara suku menyebabkan rusaknya infrastruktur dalam masyarakat. 4. Gempa menimbulkan kerusakan rumah penduduk di wilayah Lebak, Banten. 5. Peperangan antar negara menyebabkan rusaknya struktur sosial dalam masyarakat. Faktor penyebab perubahan sosial budaya yang berasal dari dalam ditunjukkan oleh angka A 1, 2, dan 3, B 1, 3, dan 5, C 2, 3, 4, D 2, 4, dan 5. Jawaban yang tepat dari faktor-faktor penyebab perubahan sosial budaya adalah A 1, 2, dan 3. Nomor 4. Bisa naik. Masyarakat tradisional selalu
berperilaku sesuai adat dari para leluhur mereka. Oleh karena itu, mereka menganggap unsur budaya baru dapat merusak budaya daerahnya. Pandangan dalam budaya baru tersebut menyebabkan masyarakat tidak mau mengalami perubahan sosial budaya. Kondisi tersebut disebabkan oleh A. Sikap tradisional masyarakat. B. Prasangka terhadap hal yang baru. C. Adanya kepentingan yang tertanam kuat. D. Kebiasaan yang telah mengakar. Jawaban yang benar dari pertanyaan nomor 4 ini adalah B. Prasangka terhadap hal yang baru. Nomor 5. Dalam kehidupan masyarakat terdapat perubahan yang membawa kemajuan dan kemunduran dalam berbagai bidang kehidupan. Perubahan sosial budaya dikatakan bersifat progres apabila A. Mendorong kemajuan dalam masyarakat. B. Menurunkan moralitas masyarakat. C. Membawa kemunduran dalam masyarakat. D. Merugikan masyarakat luas. Jawaban yang benar dari pertanyaan nomor 5 adalah A. Mendorong kemajuan dalam masyarakat. Nomor 6. Saat ini generasi muda lebih suka mendengarkan lagu-lagu barat dan film-film asing daripada produk musik dan film lokal. Fenomena tersebut terjadi karena A. Perkembangan budaya konsumtif. B. Pengaruh tren di kalangan remaja. C. Pengetahuan tentang negara maju semakin kuat. D. Pengaruh difusi budaya asing melalui media massa. Jawaban yang tepat dari pertanyaan nomor 6 adalah D. Pengaruh difusi budaya asing melalui media massa. Pertanyaan nomor 7. Menurut William H. Cockburn, perubahan sosial terjadi ketika unsur material memberi pengaruh pada unsur imaterial. Contoh perubahan sosial budaya dalam unsur material adalah A. Perubahan gaya rambut. B. Penemuan musik genre terbaru. C. Penemuan
model kebaya modern. D. Penggunaan mesin-mesin produksi. Dari definisi di atas, contoh perubahan immaterial adalah D. Penggunaan mesin-mesin produksi. Pertanyaan nomor 8. Perhatikan gambar berikut. Corak bangunan pada gambar di samping terbentuk melalui proses A. Akomodasi, B. Akulturasi, C. Asimilasi, D. Difusi. Jawaban yang tepat dari pertanyaan tersebut adalah B. Akulturasi, yaitu penggabungan dua budaya tetapi tidak meninggalkan budaya aslinya. Pertanyaan nomor 9. Perubahan sosial budaya dapat dibedakan menjadi perubahan yang berdampak besar dan perubahan yang berdampak kecil. Contoh perubahan yang berdampak kecil di bawah ini adalah A. Hendrik melakukan program pemberdayaan ekonomi kreatif bagi ibu-ibu di sekitarnya. B. Anita mengikuti perkembangan tren fashion pakaian terkini melalui media sosial. C. Mary mempelopori gerakan cinta lingkungan melalui program bank sampah. D. Tim SAR mengevaluasi korban bencana tsunami di Palu dan Donggala. Dari pertanyaan ini, jawaban yang berdampak kecil pada masyarakat adalah B. Anita mengikuti perkembangan tren fashion pakaian terkini melalui media sosial. Pertanyaan nomor 10. Perhatikan faktor-faktor berikut. 1. Sikap tradisional masyarakat. 2. Toleransi terhadap perilaku baru. 3. Adat kebiasaan yang telah mengakar. 4. Pendidikan formal yang maju. Faktor yang memperlambat proses perubahan sosial budaya dalam masyarakat ditunjukkan oleh angka A. 1 dan 2, B. 2 dan 3, C. 1 dan 3, D. 3 dan 4. Jawaban yang benar adalah C. 1 dan 3, yaitu sikap tradisional masyarakat
Dan yang tiga, adat kebiasaan yang telah mengakar. Itu yang memperlambat proses perubahan sosial budaya. Sekarang Ibu lanjutkan dengan pertanyaan nomor 11. Kemajuan suatu negara pada era globalisasi dapat dilihat dari interaksinya dengan negara lain. Negara dengan interaksi tinggi akan mengalami perkembangan yang baik. Oleh karena itu, sikap yang hendaknya ditunjukkan agar suatu negara tidak ketinggalan dengan negara lain adalah: A. Menyerap semua ilmu dari negara lain. B. Menutup diri dari perkembangan negara lain. C. Mengikuti perkembangan teknologi negara lain. D. Menyesuaikan dengan keadaan negara lain. Dalam era globalisasi, kalau negara kita ingin mengalami kemajuan di dalam 3 bidang, yaitu bidang transportasi, informasi, dan komunikasi, supaya kita tidak tertinggal dengan negara-negara maju, maka sebaiknya kita mengikuti perkembangan teknologi negara lain. Jadi jawaban yang benar adalah C. Jadi kita harus mengikuti perkembangan teknologi negara lain. Pertanyaan nomor 12. Perhatikan dampak berikut. 1. Efisiensi dalam kehidupan. 2. Modernisasi. 3. Guncangan kebudayaan. 4. Westernisasi. Westernisasi artinya gaya kebarat-baratan. Modernisasi artinya kita mengikuti perkembangan dari negara-negara maju dengan mengambil budaya-budaya yang positif atau sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Pertanyaan, dampak positif globalisasi ditunjukkan oleh angka A 1 dan 2, B 1 dan 3, C 2 dan 3, D 3 dan 4. Maka jawaban yang benar, dampak positif globalisasi adalah A 1 dan 2, yaitu efisiensi dalam kehidupan, dan yang kedua modernisasi. Pertanyaan nomor 13. Globalisasi mendorong interaksi antar negara di bidang budaya. Upaya tepat dalam menghadapi globalisasi di bidang budaya adalah A. Melestarikan budaya lokal melalui pendidikan formal. B. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan. C. Menumbuhkan rasa bangga menggunakan produk-produk luar negeri. D. Membuka diri seluas-luasnya
terhadap masuknya kebudayaan asing. Jawaban yang benar dari pertanyaan tentang upaya menghadapi globalisasi di bidang budaya adalah A. Melestarikan budaya lokal melalui pendidikan formal. Pertanyaan nomor 14. Globalisasi dapat menimbulkan guncangan kebudayaan dalam masyarakat akibat tidak terbiasa dalam perubahan. Contoh guncangan kebudayaan atau culture shock akibat globalisasi ditunjukkan oleh pernyataan A. Bu Tuti takut memasang LPG karena takut meledak. B. Perilaku Adi semakin nakal setelah sering membaca informasi di internet. C. Susi lebih suka jalan-jalan daripada mengunjungi wisata alam. D. Pak Subandi merokok di ruangan ber-AC meskipun ada larangan. Jawaban yang tepat dari contoh guncangan kebudayaan atau disebut culture shock akibat globalisasi adalah B. Perilaku Adi semakin nakal setelah sering membaca informasi di internet. Kita lanjut pertanyaan nomor 15. Globalisasi menyebabkan arus barang dan jasa dari luar negeri bebas keluar masuk ke dalam negeri. Kondisi tersebut menyebabkan barang produk dalam negeri semakin tersisih. Akibatnya, masyarakat lebih menyukai produk impor daripada produk lokal. Kondisi demikian dapat diantisipasi dengan cara A. Membuat produk impor tiruan. B. Melarang peredaran barang impor. C. Meningkatkan permintaan barang impor. D. Meningkatkan kualitas produk dalam negeri. Jawaban yang benar dari pertanyaan nomor 15 adalah D. Meningkatkan kualitas produk dalam negeri. Jadi kita harus mencintai produk negara kita sendiri agar barang-barang negara kita tidak tertinggal atau tidak dibeli oleh masyarakatnya itu sendiri, karena lebih sering membeli barang-barang luar negeri. Pertanyaan nomor 16. Globalisasi dapat memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan. Kondisi demikian terjadi karena adanya A. Pangsa pasar. B. Perdagangan bebas. C. Kerjasama bilateral. D. Kerjasama internasional. Jawaban yang benar adalah A. Pangsa pasar
Artinya, barang-barang dari luar negeri tidak ada hambatan lagi masuk ke berbagai negara, contoh seperti negara Indonesia, karena adanya perdagangan bebas. Pertanyaan nomor 17. Pada era globalisasi, masyarakat cenderung mengejar kepentingan pribadi daripada kepentingan bersama. Akibatnya, budaya gotong royong dalam masyarakat semakin berkurang. Padahal gotong royong dalam masyarakat merupakan budaya yang harus dilestarikan karena A. Menumbuhkan sikap ketergantungan yang tinggi. B. Mendorong solidaritas sosial dalam masyarakat. C. Menciptakan tanggung jawab di antara anggota kelompok. D. Membutuhkan kesadaran tinggi dari masyarakat. Jawaban yang benar dari pertanyaan nomor 17 berkaitan dengan gotong royong harus dilestarikan adalah B. Mendorong solidaritas sosial dalam masyarakat. Pertanyaan nomor 18. Globalisasi dalam bidang ekonomi mendorong suatu negara melakukan kerjasama ekonomi dengan negara lain. Dampak positif dari hubungan kerjasama tersebut adalah A. Menurunkan intervensi asing di bidang ekonomi. B. Menciptakan stabilisasi perekonomian suatu negara. D. Meningkatkan devisa negara dari kegiatan ekspor. D. Meningkatkan etos kerja masyarakat dalam bidang ekonomi. Jawaban yang benar dari pertanyaan nomor 18 akibat globalisasi dalam bidang ekonomi adalah C, yaitu meningkatkan devisa negara dari kegiatan ekspor. Pertanyaan nomor 19. Di sini ditampilkan dalam bentuk gambar. Gambar ini adalah kereta listrik yang berada di negara Jepang. Contoh dari gambar ini. Nah, dari gambar ini kita sudah bisa mengetahui jawaban dari pertanyaan tersebut. Jadi pertanyaannya, gambar di samping merupakan modernisasi dalam bidang A. Komunikasi, B. Teknologi, C. Transformasi, D. Transportasi. Ya, jelas jawabannya adalah transportasi, bukan transformasi. Jadi D. Transportasi. Dari gambar saja sudah bisa diamati dan jawabannya langsung bisa diketahui.
Kita lanjut pertanyaan ke-20. Dalam masyarakat sekarang ini sering ditemukan manusia cenderung berperilaku meniru gaya hidup bangsa barat karena beranggapan budaya barat lebih baik dari budayanya sendiri. Sikap semacam ini adalah contoh dari A. Westernisasi, B. Globalisasi, C. Modernisasi, D. Konsumtivisme. Jawaban yang benar adalah A. Westernisasi, yaitu gaya kebarat-baratan. Seperti Ibu berikan contoh pada pembelajaran sebelumnya, yaitu gaya rambut, ya. Padahal orang Indonesia itu tidak ada yang berambut pirang. Tapi karena mengikuti gaya barat, maka banyak yang merubah penampilan gayanya yang hitam kemudian disemir menjadi pirang. Itu artinya westernisasi, jadi meniru gaya kebarat-baratan. Pertanyaan 21. Lunturnya nilai dan semangat kekeluargaan serta musyawarah mufakat di lembaga perwakilan rakyat merupakan salah satu indikasi dampak negatif globalisasi dalam bidang A. Iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, B. Politik, C. Sosial, D. Budaya. Jawaban yang benar jelas adalah B. Politik. Pertanyaan nomor 22. Agar bangsa Indonesia tidak ketinggalan dalam era globalisasi, hal-hal yang perlu dilakukan diantaranya adalah A. Menutup diri dari bangsa lain. B. Penguasaan berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi. C. Menyesuaikan diri dengan keadaan. D. Membuka seluas-luasnya terhadap dunia luar. Maka yang perlu kita lakukan di era globalisasi ini agar kita jangan tertinggal dari negara lain, maka jawaban yang benar adalah penguasaan berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi. Jawabannya B. Pertanyaan nomor 23. Adanya perdagangan bebas adalah salah satu globalisasi dalam bidang A. Iptek, B. Politik, C. Budaya, D. Ekonomi. Jawaban yang tepat adanya perdagangan bebas adalah bidang ekonomi, yaitu D. Globalisasi hendaknya disikapi dengan bijak agar tidak berdampak negatif bagi kehidupan manusia.
Salah satu upaya kritis dalam menghadapi globalisasi untuk memperkukuh jati diri bangsa adalah A. Mengembangkan rasa cinta tanah air. B. Meningkatkan budaya westernisasi. C. Mengembangkan sikap konservatif. D. Mengkoleksi produk impor. Jawaban yang benar adalah A. Mengembangkan rasa cinta terhadap tanah air. Pertanyaan nomor 25, amati gambar yang ada di atas, ya. Gambar di atas merupakan dampak positif globalisasi dalam bidang A. Pendidikan, B. Budaya, C. Komunikasi, D. Transportasi. Dari hasil pengamatan dengan adanya gendang, ya, jelas ini adalah dampak positif globalisasi dalam bidang budaya. Jawaban yang benar adalah B. Budaya. Pertanyaan 26. Salah satu faktor yang menghambat terjadinya perubahan sosial budaya adalah A. Sistem pelapisan sosial terbuka. B. Prasangka terhadap hal-hal baru. C. Sistem pendidikan yang maju. D. Orientasi pada masa depan. Jawaban yang benar dari faktor yang menghambat terjadinya perubahan sosial budaya adalah B. Prasangka terhadap hal-hal yang baru. Pertanyaan nomor 27. Proses bertemunya dua kebudayaan atau lebih yang berbeda menjadi satu kebudayaan baru disebut A. Difusi kebudayaan. B. Akulturasi kebudayaan. C. Asimilasi kebudayaan. D. Milenarisme kebudayaan. Jawaban yang benar adalah C. Asimilasi kebudayaan. 28. Program Capri Day yang dilakukan setiap minggu pagi merupakan salah satu kegiatan menjaga lingkungan dari polusi udara kendaraan bermotor. Program tersebut dikategorikan sebagai perubahan. A. Progres. B. Regres. C. Laten. D. Direncanakan. Jawaban yang benar adalah A. Perubahan progres. Pertanyaan nomor 29. Perhatikan keterangan-keterangan berikut. 1.
Negara maju menjadikan negara berkembang sebagai sasaran investasi. 2. Terjadinya transfer teknologi produksi dari negara maju. 3. Terbukanya arus distribusi barang dan jasa serta modal. Dari keterangan di atas menunjukkan terjadinya globalisasi di bidang A. Politik, B. Ekonomi, C. Teknologi, D. Budaya. Jawaban yang benar adalah C. Teknologi. Pertanyaan nomor 30. Percampuran antara sistem religi masyarakat tradisional di Jawa dan ajaran Hindu-Buddha dengan unsur-unsur ajaran agama Islam yang menghasilkan sistem kepercayaan kejawen disebut dengan A. Akulturasi, B. Asimilasi, C. Milenarisme, D. Sinkretisme. Jawaban yang benar adalah D. Sinkretisme. Baiklah anak-anak, Ibu telah membahas pertanyaan dari nomor 1 sampai 30. Ibu berharap anak-anak dapat memahaminya serta dapat mengcopy soal-soal ini sebagai bahan belajar dalam menghadapi ujian akhir semester. Sedangkan pembahasan soal-soal yang lain kami dari guru IPS telah memberikan dalam bentuk fotokopi, dan anak-anak silakan mencari jawabannya sendiri dari soal-soal yang telah Ibu berikan. Sebagai akhir dari pertemuan kita dalam pembahasan soal ini, Ibu berharap anak-anak dapat mempelajari semua soal yang telah diberikan baik oleh Pak Jenri maupun oleh Ibu sendiri, yaitu Ibu Rusni Jamalu, sehingga pada saat menghadapi ujian akhir semester, anak-anak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan. Akhir dari pembahasan ini, Ibu mengajak anak-anak yang ada di rumah untuk kita berdoa bersama sekaligus menutup pembelajaran hari ini. Marilah kita berdoa. Berdoa selesai, dan sampai jumpa pada materi yang akan datang, yaitu pada semester genap nanti. Terima kasih.